Jadi kalau ingin mudah masalah diatasi, lapangkan dulu hatimu. Karena banyak masalah menjadi besar itu bukan karena besarnya masalah, karena sempitnya hati. Oke? Jadi banyak masalah jadi besar itu bukan karena masalahnya besar, karena hatinya terlalu sempit. Anak muda konsultasi kepada seorang syekh sepuh, maaf kalau lewat waktu sedikit, ya. Syekhnya tahu banyak masalah dari runut wajahnya yang tidak biasa. Kata syekhnya begini, ikut saya saja. Dibawa kemudian garam segenggam ke pinggir danau, dilempar setengahnya ke gelas, diambil air, minum. Kata anak muda ini, asin, minum saja. Begitu diminum, betul asin dan dimuntahkan, dibuang semua ke danau. Lalu sisa dari garam tadi seluruhnya dibuang ke danau. Ambil lagi airnya, minum, segar, enak, nyaman. Kata syekhnya, ini spirit al-insyirah. Saya sampaikannya di hadapan presiden ketika beliau galau tuh. Alhamdulillah ada kebaikan dia. Ketika ini dilakukan, diminum, segar. Kata syekhnya kurang lebih demikian. Itulah keadaan hatimu. Kalau cawan hatimu engkau buat sempit segelas ini, maka masalah sekecil apapun akan terasa berat. Tapi kalau cawan hatimu engkau perlebar seperti danau ini, masalah sebesar apapun seperti garam ini akan terasa ringan dan mudah. Alam nashrah laka sadrak, bukankah aku sudah buat hatimu lebar dan luas, kenapa engkau sempitkan? Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, sehingga dengan itu membuat tubuhmu seakan menanggung beban yang berat yang tidak semestinya ditanggung. Ya, ada masalah yang kecil saja, masalah di pikiran kok sampai nggak bisa jalan, sampai nggak mau makan. Allah tanya balik, kenapa engkau sempitkan hatimu yang sudah aku bikin lapang? Sehingga masalah kecil ini sampai membuat dirimu tidak bisa bergerak, penuh, seakan-akan dari kepala sampai ujung kaki masalah semua. Ya? Wa rafa'na laka dzikrak. Perhatikan baik-baik. Bukankah dulu engkau mengalami banyak masalah juga? Tuh ditanya balik tuh, teman-teman. Anda usia berapa sekarang? 30, 40, 50, 60. Allah nanya balik, sampai di sini tiba sekarang, dari dulu kan kita punya banyak jutaan masalah. Dari mulai kita balik kan sudah punya masalah. Pernah dikejar ayam, induk ayam saat anaknya dilewatin, kan? Banyak. Sampai masalah besar, kan? Nah, Allah tanya balik, ribuan masalah itu kan pernah engkau selesaikan. Kenapa yang satu ini kemudian kau merasa berat? Mungkin persoalannya bukan masalahnya. Masalahnya engkau belum melapangkan hatimu seperti aku selesaikan ribuan masalah dulu yang pernah tuntas karena kelapangan jiwamu. Terus kita tanya balik, ya Allah, cara melapangkan hati bagaimana? Ini yang mahal di Quran. Inna ma'al usri fa inna ma'al usri. Masalahnya kita hanya lihat terjemah. Banyaknya orang lihat terjemah aja. Kita tuh saya nggak pengen ikutan gitu sih. Banyaknya orang lihat terjemah. Di balik kesulitan ada padahal spirit maknanya tidak seperti itu, kurang lengkap. Yang ingin Allah katakan, perhatikan kalimatnya. Inna ma'al usri. Seberat apapun masalahnya, selalu ada solusinya. Dalam bahasa singkat begini nih, pasti selesai. Pasti ada solusi. Dan teman-teman, ini spirit ayatnya, ini katakan pada jiwa kita, dialogkan lisan dengan jiwa. Adi, ini pasti selesai. Bisa, nggak mungkin nggak selesai. Pasti ada solusinya. Katakan. Kita punya ayatnya, teman-teman. Di sini masyarakat Jepang itu yang praktikkan pada umumnya. Dulu tahun 95-96 itu ada acara di sini, Benteng Takeshi namanya. Seangkatan dengan Dragon Ball, kan? Tulisan Shusuke Watanabe yang kemarin baru meninggal itu. Ya? Itu Benteng Takeshi saat tanknya sudah mulai bergerak dan ingin menaklukkan benteng. Itu di sampingnya itu ada reporter yang mendampingi dan mengatakan gini, kamu pasti bisa, kok pasti bisa, kok pasti bisa. Tuh. Kita punya ayat, jadi yang praktikkan. Jadi ketika Anda punya masalah, satu, simpulkan, terima kasih ya Allah, kau titipkan pada saya untuk mempercepat pengabulan doaku, engkau tidak berikan pada yang lain. Terima kasih. Yang kedua, kamu pasti bisa, pasti selesai. Inna ma'al usri, fa inna ma'al usri. Kalau sekali nggak cukup, katakan yang kedua, sampai hati merasa tenang. Kuncinya bukan jawabannya datang dulu, bukan selesai dulu. Kuncinya hati tenang dulu. Jiwa yang tenang melahirkan keputusan yang cemerlang. Bikin status tuh. Oke, terakhir, faida faraghta. Kalau hatinya sudah tenang, baru mitigasikan persoalannya. Masalahnya apa? Di rumah tangga bikin mitigasi. Kenapa suami begini? Kenapa saya begini? Oh, ini ketemu satu. Dengan ketenangan hati. Setelah itu, jangan harapkan hasil. Karena kalau Anda mengharap hasil, Anda kecewa.
Serahkan hasilnya kepada siapa? Allah. Wa ila rabbika farghab. Nah, itu kalau sudah terkumpul, kita akan selalu ridho pada setiap situasi yang Allah berikan dari perjalanan takdir kita. Terima kasih ya Allah Engkau kirimkan ini. Terima kasih ya Allah Engkau hadirkan ini. Alhamdulillah. Ya. Nah, makan gak makan asal ridho Allah pada kita ya. Tidak harus selalu kumpul gitu ya. Kadang-kadang kan sendiri-sendirian. Gimana? Karena yang bikin tema. Ya. Baik, saya kira itu yang penting untuk saya sampaikan. Dan yang sebagai penutup, sebagai bonus, tolong cari lawannya yang positif untuk berlatih keriduan. Itu rumus di Quran surat Asy-Syams. Jadi kalau ada yang A kurang bagus, cari yang B yang bagusnya. Misal, jujur lawannya apa? Jujur lawannya apa? Bohong. Rendah hati lawannya apa? Sombong. Baik, sombong diciptakan bukan ingin membuat Anda sombong, tapi supaya rendah hatinya muncul. Jadi kalau ada muncul tentang sesuatu yang terlihat sombong, berarti saya mesti rendah hati. Kenapa mesti Anda yang lihat? Marah lawannya apa? Sabar. Jadi kalau pulang dari sini, lihat suami marah, ibu langsung simpulkan, marah dititipkan pada suami saya. Bukan ingin menjadikan suami saya kemarah, tapi ingin menitipkan supaya kesabaran saya meningkat, agar sanggup mengatasi persoalan rumah tangga lebih besar di masa yang akan datang. Jadi kalau suami datang, marah-marah, Alhamdulillah. Kamu kenapa ketawa? Terima kasih ya Allah telah mengirimkan amarah pada suami saya, sehingga saya bisa belajar sabar. Dan suami juga nggak punya alasan untuk marah. Cemberut apa lawannya? Anda pulang ke rumah isi cemberut. Waalaikumsalam. Kayaknya kenal ya. Setelah itu kasih emas 2 kilo, selesai masalahnya. Emang isi saya masih ada nggak? Udah nggak ada kan? Alhamdulillah. Makanya saya cerita ya. Karena jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya, jarang. Apalagi bahas yang itu. Sama saja gitu ya. Baik teman-teman, itu yang bisa disampaikan.